teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal mengangkat tema dengan judul apakah dia siap berkomitmen? Apakah dia siap berkomitmen dengan kamu? Saya mencoba membantu dengan tema ini. Saya berharap bahwa tema ini bisa memberikan gambaran-gambaran kepada teman-teman yang saat ini sedang memiliki hubungan khusus dengan seseorang dan kemudian kamu sudah menanti-nantikan jawaban-jawaban pasti tentang kedepannya bagaimana. Saya ingin memberikan semacam gambaran-gambaran sekaligus memberikan jawaban-jawaban atas rasa penasaran kamu, dan dengan nanti kartu-kartu yang keluar saya mencoba membaca tanda-tanda tersebut, apakah dia memang orang yang pantas untuk dipertahankan dan diperjuangkan atau tidak, gitu kan. Oke, dengan kartu ini kita akan mencoba melihat, dan nanti kita bantu juga dengan klasik tarot juga untuk melihat lebih jauh kondisi dan situasi kalian itu seperti apa, terutama kondisi dia seperti apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan itu seperti apa dan bagaimana. Oke, teman-teman silahkan yang pengen konsultasi langsung aja bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini, dan juga di kolom komentar ada, dan di kolom deskripsi juga ada. Teman-teman bisa melakukan private reading atau personal reading, dan saya bantu untuk membaca lebih dalam lagi secara khusus. Teman-teman juga bisa melakukan self healing atau healing terapi bersama saya untuk terapi penyembuhan luka batin juga bisa. Barangkali teman-teman sangat membutuhkan hal itu karena mungkin ada hal-hal yang membuat kamu tidak bisa move on selama ini. Dan juga buat teman-teman yang pengen melakukan spiritual life coaching juga silahkan. Kita akan melakukan bimbingan-bimbingan spiritual. Barangkali ada hal-hal yang membuat kamu tuh terasa kayak ketarik jiwa kamu, spiritualitas kamu, dan kamu kepengen belajar lebih jauh lagi, nanti bisa sharing bersama saya juga, oke? Bacaan ini bersifat general ya teman-teman. Saya mencoba melihat dia bagaimana, dan oh ya, video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton video ini tentu masih berlaku. Oke, kita coba keluarkan satu kartu. Oke, opportunity. Di kartu kedua ada compromise, wait. Oke, pertama opportunity, compromise, dan wait ya, kita keluarkan sampai 5 kartu. Ada perfect timing juga, kemudian yang terakhir adalah listen to your intuition. Oke, saya melihat bahwa ini hubungan kalian ini sebetulnya adalah sebuah kesempatan, opportunity, di mana kamu sudah memiliki kesempatan bertemu dengan seseorang yang selama ini menjalin hubungan dengan kamu, lalu kamu saling merasa ada rasa cinta, rasa sayang, dan sebagainya, gitu kan. Nah, tetapi di sini saya melihat bahwa kamu ada semacam kebimbangan, ada semacam pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri kamu, apakah dia serius atau tidak, apakah dia itu kepengen benar-benar serius untuk siap berkomitmen dengan kamu ke depannya atau tidak. Karena jangan sampai kamu sudah buang-buang waktu, ternyata di tengah jalan ternyata dia berubah pikiran, di tengah jalan ternyata dia memutuskan kamu atau meninggalkan kamu, dan itu membuang waktu yang sangat sayang-sayang banget gitu kan. Kalau udah kamu berjalan sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, apalagi tiba-tiba di tengah jalan dia berubah pikiran karena mungkin ada hal-hal yang membuat dia bergeser perasaannya, mungkin ada sesuatu yang lebih menarik daripada kamu di orang lain gitu kan, dan banyak sekali faktor gitu kan. Tetapi saya mencoba untuk melihat bahwa yang kamu dapatkan saat ini adalah sebuah kesempatan. Apapun itu, siapapun yang bersama kamu sekarang, ini adalah sebuah kesempatan di mana kamu berkesempatan untuk melihat lebih jauh, berkesempatan untuk menjalani kehidupan bersama-sama dia selama ini, dan itu adalah kesempatan yang saya pikir tidak boleh disia-siakan. Tetapi saya melihat bahwa dia itu sepertinya masih melakukan banyak kompromi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap situasi dan kondisi hubungan kamu dengan dia. Kompromi ini terjadi otomatis bisa disebut wajar, bisa, karena apapun pasti kan harus dipertimbangkan, harus dikompromikan ya, baik itu dari dirinya sendiri maupun mungkin dengan pertimbangan orang lain atau teman-teman dekatnya, maupun juga yang penting adalah keluarganya. Tetapi saya melihat bahwa di sini ada alasan-alasan kenapa dia masih berkompromi, masih menunggu juga gitu loh, menunggu sampai waktu yang tepat gitu loh, bahwa dia merasa bahwa saya harus menunggu waktu yang tepat ya, misalnya saya harus kerja dulu, atau saya harus mengumpulkan uang terlebih dahulu dan sebagainya. Walaupun sebenarnya di sini materi bukan segala-galanya ya, tetapi materi memang penting, tetapi bukan menjadi satu-satunya
yang mendukung atau yang paling tidak menjadi sebuah pertimbangan kamu secara utama atau khusus. Karena materi saya pikir bisa dicari bersama-sama gitu kan. Memang sih kebanyakan sekarang mencari yang simple gitu kan. Yang penting dapetin orang yang memang sudah mapan, settle, ya, duitnya banyak, finansialnya bagus dan sebagainya. Kebanyakan seperti itu. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja, tetapi satu hal yang jangan pernah kamu lupakan adalah bahwa harta, materi, uang itu bukan segala-galanya. Bukan jaminan bahwa ketika kamu atau dia banyak materi, terus kemudian menjadikan kamu bahagia, lahir batin, itu juga bukan jaminan. Karena semuanya adalah kembali kepada karakter masing-masing, kembali pada sifat masing-masing. Sekarang uangnya banyak gitu kan, duitnya banyak, tetapi ternyata sikap perilaku dia tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi misalnya dia adalah tipe orang yang tidak setia, tipe orang yang mungkin tidak serius gitu kan, buat apa juga. Nah, intinya saya berharap bahwa di sini jangan sampai teman-teman sudah menjalani sekian lama, waktu sudah dibuang, energi, pikiran, waktu, tenaga lah dan sebagainya, tapi ternyata di tengah jalan dia memutuskan secara sepihak begitu saja tanpa alasan yang jelas. Ya. Ini sangat menyakitkan sekali. Nah, saya harap tidak terjadi sama kamu. Nah, teman-teman di sini saya melihat bahwa dia masih berkompromi dengan dirinya sendiri, masih berkompromi dengan keadaan, berarti ada hal-hal yang harus kamu waspadai gitu loh. Artinya kalau memang dia sudah merasa cocok dengan kamu, tentunya tidak terlalu banyak lagi pertimbangan. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa pertimbangan itu juga penting, cuman kalau terlalu banyak pertimbangan, ini kan menjadi sebuah pertanyaan, gitu kan? Apalagi ketika kamu bertanya tentang keseriusan hubungan dia ke kamu, bagaimana ke depannya, selalu dia, menunda-nunda. Itu adalah hal yang boleh dibilang alasan-alasan yang tidak jelas ya. Jadi harus berhati-hati. Apalagi kalau misalnya, kalau kita bicara waktu, perfect timing, kita pasti mencari waktu yang paling tepat, waktu yang paling bagus, situasi yang paling oke, dan sebagainya. Itu masuk akal ya, bisa diterima. Tetapi jangan lupa bahwa ketika misalnya dia selalu beralasan dan itu ada kesan menunda-nunda, nah ini adalah hal yang harus kamu waspadai ya. Maka dari itu di kartu kelima di sini, listen to your intuition, listen to your heart, di mana pesannya adalah cobalah kamu dengarkan kata hati kamu. Rasakan dan amati secara intuisi. Ini orang kira-kira serius atau tidak. Karena serius atau tidak seseorang sebetulnya sudah bisa kelihatan. Ya, kalau kamu peka, kamu jeli, kamu mengamati secara psikologis, mengamati secara energi, pasti akan ketahuan bahwa ini orang serius atau tidak. Jangan sampai hubungan ini sekedar hubungan yang pada akhirnya disebut dengan hubungan toksik. Nah, hubungan toksik itu seperti apa? Ya, hubungan yang beracun ya, itu seperti apa? Toksik ya. Ya, tanda dan cirinya adalah bahwa di hubungan kamu dari awal-awal saja itu sudah banyak mengalami semacam keributan, banyak slack, banyak salah pendapat, banyak hal-hal yang diributkan, hal-hal kecil diributkan ya. Kemudian ada juga hal-hal yang lain, yaitu adalah ada banyak orang yang mungkin atau pihak keluarga yang tidak setuju ya. Ini juga merupakan tanda bahwa bisa jadi kamu memang tidak cocok dengan dia atau dia tidak cocok buat kamu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ya kondisi atau terjadi suatu kegagalan dalam sebuah hubungan kamu atau di awal hubungan kamu, jangan lupa bahwa kegagalan di awal hubungan adalah sebuah penyelamatan. Ya, penyelamatan untuk apa? Ya, kamu diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa ketika nanti gagal, terus kamu berpikir, aduh gagal dan sebagainya, terus kamu terpuruk, down dan sebagainya. Jangan, karena kegagalan itu justru merupakan satu jalan di mana Tuhan menyelamatkan kamu dari keadaan yang tidak bagus ke depannya, gitu. Jadi sekali lagi, dengarkan intuisi kamu, karena bagaimanapun kamu yang paling tahu di situasi ini, karena kamu yang menjalani secara langsung. Di sini saya mencoba untuk mempresentasikan hal-hal yang mungkin bisa masuk ke dalam pikiran kamu, dan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak kepikir oleh kamu, tapi dengan video ini kamu menjadi ngeh ya, jadi tahu bahwa oh iya, ada hal-hal yang memang harus aku pertimbangkan,
ada hal-hal yang memang harus aku lihat lebih dalam lagi bahwa ternyata ini misalnya tidak serius gitu loh. Tetapi kita bakal melihat di kartu berikutnya ya teman-teman. Artinya saya mencoba untuk melihat dengan kartu ini juga gitu loh. Karena sekali lagi bahwa sepertinya saya melihat dia itu sering menunda-nunda ya, nanti-nanti. Kalau ditanya gimana nih hubungan kita, ditanya keseriusan kita, sepertinya dia selalu mengelak, menghindar, atau mengalihkan perhatian, dan juga bahkan mungkin beralasan yang terlalu macam-macam. Oke, saya coba untuk melihat di kartu tarot ini. Sebenarnya ada apa, situasinya dia bagaimana, perasaan dia bagaimana. Kalau dari kartu 5 kartu yang tadi pertama, sudah kita lihat bersama-sama dan sudah saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan situasi dan kondisi hubungan kamu. Knight of Wands, kemudian kita lihat di kartu kedua, ini di sini ada Strength, kemudian kita lihat lagi ada Justice, oke. Nah, dari kartu-kartu ini saya mencoba melihat lebih dalam lagi bagaimana keadaan kamu atau dia, hubungan kalian berdua seperti apa. Oke, di baris kedua, 5 kartu di baris kedua, saya melihat bahwa kamu sepertinya selama ini selalu yang mengalah, selalu yang bersabar, dan dia selalu di atas kamu gitu loh. Maksudnya dia cenderung menang-menangan sendiri, dia cenderung egonya tinggi, dan kamu selalu mengalah demi bisa mempertahankan hubungan ini. Saya melihat ada kecenderungan atau ada indikasi hubungan ini adalah hubungan yang toksik ya teman-teman, karena di kartu keempat di sini saya melihat bahwa kamu sering banget berantem sering banget berantem gitu. Jadi sering banget ribut, berantem, konflik gitu ya, sampai kadang-kadang kalian sama-sama marah besar, bahkan kadang-kadang sampai apa ya, mulai kasar-kasarnya keluar juga gitu kan. Saya melihat bahwa di sini Strength ya, kamu tuh ibarat kata begini, kamu tuh memberikan kasih sayang ke apa ya, sesuatu yang sebenarnya itu membahayakan diri kamu sendiri ya. Jadi gambaran di kartu kedua di sini adalah kamu udah selalu mengalah, memberikan kasih sayang, dan kamu selalu apa ya, istilahnya tuh mengedepankan kepentingan bersama, tetapi kamu tidak sadar bahwa orang yang kamu elus-elus gitu ya dengan kasih sayang dan sebagainya, dia adalah ada energi berbahaya di dalam dirinya. Berbahayanya seperti apa? Berbahayanya adalah mengarah kepada bahwa dia itu sepertinya kurang serius terhadap kamu ya. Dia cinta ya, kalau ditanya Mas Damar dia cinta nggak sih? Dia cinta kok gitu loh. Dia cinta, dia punya kasih sayang, tetapi ada hal-hal yang saya sendiri di sini sedikit tidak mengerti, karena dia cinta tapi kayak keseriusannya itu belum 100% gitu loh. Kemantapannya pun juga belum 100%. Dia apa ya, dan ini mungkin bisa jadi sebuah keadilan ya bagi kamu, bahwa kehidupan ini tidak mendukung, alam semesta tidak mendukung, maka begitu banyak konflik terjadi yang memang membuat kamu itu kadang-kadang merasa lelah. Jadi saya melihat banyak teman-teman yang saat ini melihat, ini kan general reading ya, jadi buat siapapun, all zodiac, banyak teman-teman yang merasa kelelahan ya, ada rasa capek, lelah, jenuh dengan hubungan kamu ini, karena banyaknya konflik, ada hal-hal yang selek-selek, dan saya melihat energi kamu itu tidak sinkron dalam satu frekuensi. Jadi ada banyak faktor ya teman-teman. Jadi kalau misalnya satu hubungan itu sering banget ribut, sering berantem, terus kemudian sering bersih tegang lah dan sebagainya, ini bisa jadi sebuah indikasi bahwa perasaan kamu dan dia itu tidak 100% klik ya, tidak 100% itu koneksinya itu positif dan bagus. Ada hal-hal yang membuat dia itu seperti berpikir banget untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu gitu loh. Karena apa? Sekali lagi, seseorang yang bertanggung jawab dan kemudian dia sungguh-sungguh mencintai, maka seperti yang tadi saya sampaikan di depan, tidak terlalu banyak pertimbangan.
Walaupun sekali lagi pertimbangan itu juga sangat penting, tetapi juga jangan terlalu lama karena waktu terus berjalan ya. Jangan sampai sia-sia kamu udah menghabiskan waktu, ternyata tiba-tiba dia ingkar janji, memutuskan secara sepihak dan sebagainya tanpa alasan yang jelas ya. Jadi seperti itu. Di kartu kelima di sini saya melihat bahwa ada pesan atau tanda bahwa sepertinya kamu harus memulai suatu lembaran baru, dan lembaran baru itu bisa jadi tanpa dia. Kita lihat dulu di kartu yang berikutnya. Kita akan keluarkan 5 kartu lagi untuk melihat lebih jauh. Apa sih sebenarnya yang dia pengenkan, dan apa sih sesungguhnya yang terjadi pada dia, gitu loh ya. Ada temperance, dia sepertinya butuh keseimbangan. Kemudian ada Five of Cups ya. Di sini ada energi kesedihan. Sepertinya dia juga ada trauma-trauma tertentu yang membuat dia selalu memiliki kecemasan dan kekhawatiran yang sangat tinggi ketika dia berkomitmen dengan seseorang, dan sekarang ini dia berkomitmen sama kamu. Kalau menjalin hubungan kan sudah gitu kan. Maksud saya, apakah dia siap berkomitmen dengan kamu? Maksudnya adalah untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menikah atau didahului dengan mungkin pertunangan terlebih dahulu sebagai tanda ini adalah hal yang serius, atau syukur-syukur nanti langsung ke pernikahan. Nah, tujuannya itu. Tetapi sekali lagi saya melihat bahwa dia tuh memang seperti banyak sekali pertimbangan gitu loh, banyak sekali pertimbangan. Saya merasa bahwa ini ada hubungannya dengan masa lalu kamu juga, ada hubungannya dengan hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu ya. Jadi gini teman-teman, hubungan toksik ya, kalau boleh saya sampaikan bahwa hubungan toksik itu didasari dengan cinta nggak sih? Ya, pada dasarnya ada rasa cinta teman-teman ya. Tetapi hubungan toksik itu pasti gini, ketika sebuah hubungan sering ribut, nggak nyaman, ada ketidakpercayaan, selalu curiga dan sebagainya, ya. Nah itu terus ribut-ribut terus gitu kan, berantem terus, dan kamu ngerasa nggak nyaman, ya. Karena kalau kamu nyaman sama dia berarti nggak ada masalah gitu kan. Nah tetapi kalau kamu ngerasa nggak nyaman, nah ini ada hal yang tentunya nggak beres gitu kan. So di sini ada jadi tanda bahwa dia itu sedih, tapi gimana ya, jadi dia punya masa lalu yang pernah membuat dia tuh sangat sedih dan kecewa. Dan saya melihat dia juga masih ada semacam hubungannya dengan masa lalu dia sendiri, trauma dia sendiri. Di samping itu dia juga memiliki trauma terhadap masa lalu kamu juga. Ada semacam kekhawatiran yang membuat dia itu masih terus berpikir tentang hubungan ini ke depan bagaimana, dan menampakkan tidak serius, tapi dia sekedar hanya main-mainnya. Tetapi sekali lagi, cinta ada, perasaan sayang ada gitu ya. Cuman ini yang harus kamu renungkan di sini. Tapi sekaligus kamu merenungkan untuk mendapatkan sebuah keberanian untuk memutuskan bahwa hubungan ini mau dilanjut atau tidak. Karena kalau misalnya kamu udah ngerasa bahwa hubungan ini toksik, kalau boleh saya katakan, ya nggak usah dilanjut gitu kan. Karena buat apa hubungan toksik dilanjutkan gitu kan? Karena yang jelas ketika kamu memaksakan diri melanjutkan, maka penderitaan kamu akan dapatkan di kemudian hari. Saya tidak nakut-nakutin, tetapi itu adalah hal yang sangat logis gitu kan. Ketika kamu nggak nyaman aja di hubungan sekarang ini, apalagi besok ke depan. So, kamu harus merenungkannya kembali ya di sini. Di kartu ketiga, renungkan, pikirkan kembali, pertimbangkan kembali bahwa hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak. Terus apakah dia benar-benar yang terbaik bagi kamu atau tidak gitu kan. Karena saya yakin tidak selamanya apa yang dia ucapkan itu benar ya. Karena saya melihat bahwa dia itu seringkali ada semacam kebiasaan berkamuflase, kebiasaan yang tidak baik, tidak jujur, tidak mengatakan apa adanya ya. Karena memang dia perangai dan sikapnya seperti itu. Terus sebagian dari teman-teman saya melihat juga ada komunikasi yang sering on off ya, bahkan kadang-kadang ada yang diblokir ya, dia ngeblokir kamu gitu loh. Nah ini kalau kondisi dan situasinya seperti ini sangat tidak bagus gitu kan, karena seseorang yang sudah ngeblokir gitu kan,
ini bisa berakibat fatal. Artinya apa? Kalau udah ngeblokir berarti kan satu, mungkin ada kebiasaan seperti itu. Yang kedua, berarti ini adalah tipe orang yang tidak bisa diajak musyawarah dan berembuk atau ngobrol dengan baik-baik. Atau mungkin tidak diblokir, tapi banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri dia gitu loh. Dan dia selalu mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal, yang sifatnya hanya sekedar menunda-nunda aja. Nah, kalau memang seperti itu, kamu harus segera memikirkannya dengan serius ya, bahwa ini hubungan ini mau dilanjut atau tidak sih. Kalau saya melihat secara keseluruhan sih, ini hubungan nggak bagus ya, ini hubungan toksik, ini hubungannya harus kamu pertimbangkan lagi ya. Dan jangan lupa, dia bukan satu-satunya orang yang harus kamu perjuangkan ketika dia memang tidak memperjuangkan kamu dengan baik. Iya kan? Karena kalau yang namanya sudah berjodoh, sudah klik satu frekuensi, tidak terlalu banyak pertimbangan. Bahkan kepengennya segera menikah, segera membangun kehidupan rumah tangga. Kalau misalnya masih cenderung main-main, maka kalau bicara tentang pernikahan dan sebagainya, pasti dia akan alasan dan sebagainya ya. Tetapi tidak selalu demikian ya, tidak selalu begitu gitu loh. Bisa jadi memang ada hal-hal yang dia sendiri harus membereskan, mungkin konflik di dalam batinnya sendiri, ketakutan, kekhawatirannya, atau ada rasa trauma-trauma yang mendalam. Nah, ada sebagian dari mereka yang juga memiliki trauma terhadap kamu juga gitu loh. Maksudnya bagaimana? Kamu pasti di awal kan pasti pernah bercerita kan ya, atau setidaknya dia tahu tentang masa lalu kamu. Kalian bercerita tentang masa lalu, dan dia mungkin tahu masa lalu kamu dari orang lain, atau bahkan orang lain sudah banyak yang tahu tentang masa lalu kamu. Nah, ini yang parah begitu gitu kan. Banyak orang yang tahu tentang masa lalu kamu, dan ternyata masa lalu itu adalah masa lalu yang sangat buruk dan fatal gitu loh. Nah, ini kan otomatis membawa nama baik juga kan, membawa harga diri dan kehormatan. Nah, itu dia salah satu yang mungkin dia pertimbangkan. Atau sebaliknya juga, kamu juga yang justru mempertimbangkan dia. Karena apa? Karena dia masa lalunya nggak bagus, dia pernah melakukan hal yang fatal dan sebagainya. Memang masa lalu itu bukan hal yang harus kita bicarakan saat ini, tetapi satu hal yang jangan kamu pernah lupa, bahwa masa lalu itu juga sangat berkaitan erat dengan karakter dari orang itu sendiri, sifatnya, kualitasnya, attitude-nya dan sebagainya, ya kan? Itu aja sih sebagai patokan. Maka saya pikir kembali ke intuisi kamu, bahwa apakah ini hubungan mau dilanjutkan atau tidak. Tetapi berdasarkan kartu-kartu yang saya lihat secara energi, hubungan ini indikasinya adalah toksik, dan kamu merasa tidak nyaman. Nah, kenyamanan itu juga menjadi sebuah ukuran bahwa kamu ini sebenarnya cocok banget sama dia atau tidak, atau sebenarnya dia tuh siap berkomitmen atau tidak. Nah, kalau saya lihat dari beberapa kartu yang sudah keluar di sini, sepertinya dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, solusi yang mungkin harus kamu lakukan adalah bicarakan, ya, bicarakan. Ngobrol gitu loh, dengan enak gitu loh. Jangan ngobrolnya sambil berantem segala macam, tidak akan pernah ketemu. Bicarakan baik-baik gitu loh. Kira-kira saling mendengar gitu kan. Dengarkan alasan dia apa, ketakutan dia apa, kekhawatiran dia apa. Jadi kalau boleh saya bilang begini teman-teman, bukan berarti kalau dia belum serius, kalau dia belum berani melangkah kepada komitmen yang lebih lanjut lagi, terus kemudian diartikan dia berarti gak serius. Tidak selalu begitu. Maka saran saya adalah bicara baik-baik dari hati ke hati, heart to heart conversation. Lakukan itu agar kamu tahu bahwa ini bisa nggak dibantu gitu loh. Karena ada ya cerita bahwa, atau ada banyak kasus bahwa sebenarnya gini, dia yang ragu, dia yang mungkin pernah terluka, atau bahkan dia pernah terluka oleh kelakuan kamu atau sikap kamu, atau sebaliknya kamu pernah terluka oleh sikap-sikap dia yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Itu otomatis kan akan membawa bekas, akan membawa luka batin, akan membawa trauma. Nah, ketika kalian sama-sama bisa saling mendengarkan apa yang dirasakan, bicara dari hati ke hati, saya pikir ini bisa menjadi sebuah solusi agar kalian tetap bisa mempertahankan hubungan kalian dengan lebih baik, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi saya lihat di sini berdasarkan kartu-kartu ini memang ada kecenderungan, saya tidak mengatakan dia tidak serius ya, tapi ada kecenderungan dia belum siap berkomitmen.
Saya ulang lagi, di sini ada kartu perfect timing ya, ada perfect timing di sini. Ini menunjukkan bahwa dia sepertinya menunggu melihat situasi dan kondisi itu tepat ya. Nah, tinggal dibicarakan. Kira-kira apa sih? Barangkali dia memang mungkin masih merasa belum settle, kesenggol, belum settle, belum mapan dan sebagainya. Nah, barangkali dia masih butuh waktu untuk bekerja, berusaha dan memperbaiki diri dan ekonomi atau secara finansial. Oke? Semoga apa yang saya bacakan bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman dan bisa memberikan jawaban-jawaban atau motivasi tersendiri bagi teman-teman. Oke? Saya rasa itu dulu. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.